Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam atau Muslim. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Al-Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada, mari senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu atau bersua kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman, di TV nasional Kompas TV yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para habaib, para ulama, serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi yang memberikan keteladanan yang sangat luar biasa, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada, pada kesempatan ini singkat saya menyampaikan tausiah atau ceramah dengan judul penyakit-penyakit hati. Rasulullah bersabda dalam satu hadis sahih bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki,
baiklah manusia itu. Akan tetapi jika segumpal darah itu jelek atau tidak baik, maka mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki manusia itu tidak baik. Siapakah gerangan segumpal darah itu? Tak lain dan tak bukan adalah hati. Itulah sebabnya guru kita A'agim menciptakan lagu, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Jika hati tidak baik, maka pikiran pun tidak baik. Jika pikiran tidak baik, maka kacaulah orang itu. Jagalah hati. Hati. Imam Al-Ghazali membagi 3 jenis hati. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Apa yang dimaksud hati yang sehat? Hati yang sehat bebas dari ghibah, bebas dari iri hati, bebas dari dengki, bebas dari cemburu, bebas dari benci. Tapi ada juga itu benci tapi rindu. Ada lagu itu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Ada itu lagu itu, benci tapi rindu. Bebas dari memperturutkan hawa nafsu. Bebas dari menghalalkan segala macam cara. Bebas dari korupsi. Bebas dari suap menyuap atau sogok menyogok. Itu hati yang sehat. Sebaliknya hati yang sakit, yaitu hati yang dijangkiti penyakit ghibah, dengki, iri hati, cemburu, dendam, hasud, provokasi, adu domba, memperturutkan hawa nafsu, mencari kesenangan sesaat, menghalalkan segala macam cara. Itu hati yang sakit. Lalu, apa yang dimaksud hati yang mati? Kata Imam Al-Ghazali. Yaitu Allah sudah mengunci hatinya, tidak dapat lagi hidayah. Allah jelaskan di surah Al-Baqarah ayat 7. Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa la absarihim gisawatum walahum azabun azim. Allah sudah mengunci hatinya, mengunci pendengarannya, penglihatannya, sehingga dapat asap yang pedih dari Allah. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, kita lanjutkan kajian tentang penyakit-penyakit. Tadi barusan saya kaji, kemukakan bahwa hati yang mati yaitu hati yang dikunci oleh Allah, hati yang tidak dapat hidayah. Allah jelaskan di surah Al-Baqarah ayat 7. Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wala absarihim gisawatum walahum azabun adim. Allah sudah mengunci hatinya, penglihatannya, pendengarannya, sehingga tidak dapat hidayah untuk menerima kebenaran, sehingga perilakunya sudah di luar dari ajaran agama Islam, sehingga di hari akhirat nanti, di yaumul qiyamah nanti, hari kiamat nanti, itu akan mendapatkan asap yang sangat pedih. Itu hati yang mati. Sekarang kita bahas satu persatu penyakit-penyakit hati.
Yang pertama ghibah. Ghibah ialah perilaku manusia atau seseorang atau sekelompok orang yang suka membuka aib sesamanya dan menggunjing sesamanya dengan cara berusaha selalu mencari kelemahan dan kekurangan orang lain. Orang lain mengandung makna di sini kekurangan dan kelemahan teman, kekurangan dan kelemahan sahabat, kekurangan dan kelemahan teman sekerja, teman seprofesi. Malah Allah jelaskan di Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, jauhilah perilaku membuka aib sesama, dan jauhilah perilaku suka menggunjing atau suka membeberkan kelemahan dan kekurangan orang lain. Maka kalian memakan bangkai saudaramu yang sudah mati. Bahayanya itu ghibah. Ghibah itu sinonimnya dengan gosip. Nah, ini yang banyak dialami oleh sebagian wanita-wanita Indonesia. Sehingga Indonesia itu mendapat predikat negara terkepo di dunia. Paling banyak bicaranya. Beda dengan di Jepang. Di Jepang itu produktivitasnya tinggi, kerja keras, tekun, ulet, kerja cerdas, tidak banyak bicaranya. Karena hampir saya sebulan di Jepang meneliti perilaku orang Jepang. Hebat, disiplin, tekun, ulet, tidak banyak bicara, tapi banyak kerja, dan kerjanya bermutu, bersih. Hampir seluruh wilayah Jepang bersih. Karena pola pikirnya dan perilakunya bagus. Merasa memiliki negaranya. Mulai dari Sapporo, Kyoto, Kobe, Tokyo, Osaka, Hiroshima, Nagasaki, Sing Kobe, Sing Osaka, dan sebagainya. Tidak ada sampah. Sampai pelosok desanya itu ada tempat rekreasi. Salah satu keajaiban dunia namanya Shikarawago. Sangat tradisional, atau rumahnya dari jerami, tapi tidak ada sampah. Luar biasa. Nah, kita terlalu banyak menggibah. Bahkan padahal Omar Rama selalu memperdengarkan lagunya. Mengapa kau suka membukakan aib sesama, ke sana kemari kau mencerita kejelekannya. Kuman di seberang lautan jelas kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Oh, keterlaluan. Itu lagunya Omar ghibah. Saya ini Abri. Abri itu anak buah Rhoma Irama. Abri, anak buah Rhoma Irama. Asal jaga STNK. Banyak juga sekarang STNK. Orang-orang yang sudah tua. STNK itu sudah tua nakal kembali. Nah, kita lanjutkan tentang penyakit-penyakit hati. Ghibah. Bahayanya ghibah. Dosa orang yang dighibah diambil oleh orang yang menggibah. Pahala orang yang menggibah diambil oleh orang yang dighibah. Sehingga nanti orang yang suka ghibah bangkrut di hari akhirat. Menghadaplah ke Allah. Ya Allah, mana pahala hajiku? Mana pahala umrahku? Mana pahala puasaku? Mana pahala puasa sawalku? Mana pahala puasa muharramku? Mana pahala saya selalu menyedekahkan, menginfakkan sebagai harta di panti-panti asuhan? Mana pahala aku membangun masjid? Habis diambil oleh orang yang kamu ghibah. Biasanya orang-orang yang suka menggibah itu orang yang tidak punya kesibukan. Coba lihat, perhatikan itu ibu-ibu yang memang tidak ada kesibukannya. Paling-paling banyak bertetangga, lalu gosip kesana kemari. Tapi orang yang sibuk, Pak, no time, tidak ada waktu untuk mencari kelemahan, mengurusi kelemahan orang lain karena kita sibuk. Begitu yang terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Singapura, Australia, Jepang. Mereka pada sibuk berkarya, tidak ada waktu untuk gosip. Bahaya gosip yang kedua adalah orang yang gosip di neraka nanti. Makanya yang paling banyak pendudukan neraka adalah kaum perempuan. Dan ini
Dan ini diperlihatkan Nabi ketika Mi'raj menerima perintah salat. Lalu dia bertanya, wahai Jibril, kenapa umatku sebagian besar perempuan berada di neraka? Karena itulah umatmu yang suka gosip. Apa hukumannya orang-orang yang suka gosip? Nanti akan memakan bangkai busuk bernanah yang dibuat dari api neraka. Bayangkan Pak, rokok saja yang tidak disadari tersentuh di mulut, setengah mati kita menjerit. Apalagi bangkai busuk dikemas terbuat dari api neraka. Itu yang dimakan. Hancur lagi mulutnya, hancur lagi tubuhnya, dibulatkan lagi tubuhnya untuk kembali. Bahayanya ghibah. Bahaya ghibah berikutnya adalah kita akan menjadi hina dan tercela di mata orang dibanding orang yang dighibah. Nah, ini bahayanya ghibah. Lalu kita pindah ke penyakit hati yang kedua, jenis penyakit hati kedua, yaitu fitnah. Nah, ini fitnah, lawan dari ghibah. Fitnah perilaku yang senang membeberkan atau memberitahukan berita bohong untuk menjatuhkan seseorang atau sekelompok orang. Bahkan suatu masyarakat atau negara. Bahaya itu fitnah. Bisa orang jatuh dari pangkat jabatannya karena fitnah, berita bohong. Oleh karena itu Islam mengajarkan ketika menerima informasi yang sifatnya fitnah harus tabayun, selektif. Siapa sumber beritanya, siapa yang menyiarkan berita itu, apakah orang akademisi, orang intelektual. Kalau orang-orang tidak punya pendidikan lalu jangan terima. Tapi kalau sumber beritanya benar. Contoh, banyak kasus perceraian terjadi di akhir-akhir atau dewasa ini karena fitnah. Khususnya ibu-ibu yang low atau rendah pendidikannya kodok. Difitnah, oh itu suamimu bonceng cewek SMP. Lugu, lucu, cantik lagi kayak artis. Akhirnya dia tidak tabayun. Dia maki-maki suaminya. Padahal suaminya lagi Grab. Mencari income tambahan. Karena tidak cukup gajinya di suatu perusahaan. Jadi harus tabayun dalam menerima fitnah. Itu bahaya fitnah. Fitnah itu tadi membeberkan berita bohong dengan tujuannya untuk menjatuhkan seseorang atau kelompok seseorang, bahkan suatu negara atau daerah. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada. Apa motifnya ghibah? Apa motifnya fitnah? Padamunya 4 motifnya orang berghibah, orang berfitnah. Motifnya cemburu. Motifnya dengki. Motifnya iri hati. Iri hati dan dengki ini hampir bersaudara. Motifnya dendam. Motifnya benci. 5. Kalau orang benci atau iri hati sama kita, dia membuat ghibah. Dia membuat fitnah. Bahayanya fitnah, Allah jelaskan, al-fitnatu asadu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bahayanya itu fitnah. Oleh karena itu jaga fitnah. Bisa hancur karier seseorang gara-gara fitnah. Bisa orang hancur turun tata, turun jabatan, turun pangkat karena difitnah. Penyakit hati yang ketiga. Nah, 3 saja yang dibahas pada kesempatan ini. Yaitu iri hati atau dengki. Iri hati itu SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu iri hati. Jadi kalau ada orang
melihat tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Itu iri hati. Kalau ada orang tetangganya melihat tetangganya beli kipas angin, dia berputar-putar, pusing 7 keliling. Iri hati. Membeli kipas angin sebesar baling-baling helikopter. Makanya iri hati. Kalau ada tetangga melihat tetangganya beli mobil, langsung dibawa. Ketika tetangganya beli mobil jam 10 pagi, jam 10 lewat 5 menit dibawa mobil ambulan ke rumah sakit. Oh, berarti iri hati sama tetangganya beli mobil. Jangan iri hati. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Bahaya iri hati. Iri hati itu perumpamannya seperti api yang membakar pohon pelan-pelan, lalu pohon itu hancur. Dan tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit fisik atau jasmani. Misalnya didapat si Pulang. Si Pulang, kenapa kau masuk neraka? Saya menderita lepra. Tidak ada. Kalau tidak percaya, datang mau ke neraka sekarang. Tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit jantung. Tidak ada. Orang masuk neraka karena penyakit hati. Inilah tujuannya para ulama, para mubalik, para dai, para ustadz, ustazah, para habaib, para syekh. Untuk memberikan pencerahan lewat dakwah agar orang tidak terkena penyakit hati. Dan penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Saya tambahkan satu lagi, penyakit hati. Ini yang berbahaya. Memperturutkan hawa nafsu. Ini yang berbahaya, memperturutkan hawa nafsu. Kenapa banyak pejabat seperti zamannya Fir'aun menganggap dirinya Tuhan, sehingga berbuat semaunya? Itu memperturutkan hawa nafsu. Kenapa ada orang tidak mau meninggalkan jabatannya, bahkan ingin menambah periode? Karena memperturutkan hawa nafsu. Kenapa ada orang sudah punya istri selingkuh? Memperturutkan hawa nafsu. Dalam arti mencari kesenangan sesaat. Padahal Allah sudah kasih istri yang halal. Kenapa ada orang korupsi? Karena memperturutkan hawa nafsu. Tidak mensyukuri gaji yang diberikan oleh negara. Inilah yang merusak sekarang di Indonesia. Saya dengar di China, kalau ada orang korupsi langsung ditembak, Pak. Makanya orang takut korupsi. Kalau di Arab Saudi, kalau ada orang korupsi langsung dipotong tangannya. Ini bahayanya, Pak. Memperturutkan hawa nafsu. Kenapa terjadi pelecehan seksual di kampus-kampus? Pelecehan seksual yang dilakukan rektor terhadap stafnya. Itu terjadi di Jakarta. Salah satu universitas swasta. Karena memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu termasuk penyakit hati. Kesimpulannya, agar kita terhindar dari 4 jenis penyakit hati yang sempat saya ungkap atau saya bahas pada kesempatan ini, yaitu tadi ghibah, fitnah, memperturutkan hawa nafsu dan iri hati. Kesimpulannya, hanya dapat bisa jadi dicegah kalau kita pintar-pintar merasa bersyukur apa yang ada, merasa qanaah, merasa cukup apa yang ada, dan hindari selalu melihat ke atas. Banyak orang, Pak, banyak hartanya, pangkatnya tinggi, gelarnya 1 meter. Tidak tenang hidupnya. Karena tidak pernah merasa qanaah, merasa cukup. Saya lebih banyak, 98%, lebih suka naik motor. Pergi ceramah di Kota Makassar, pergi khutbah Jumat. Termasuk syuting di Kompas TV, Tepin. Lebih senang, enjoy, happy saya naik motor. Karena saya menghargai waktu kalau naik mobil, macet. Jadi itu saja 3 kunci. Tidak lebih dari 3. 3 kunci kebahagiaan hidup. Pintar mensyukuri yang ada. Pintar merasa qanaah, merasa cukup. Dan jangan selalu melihat ke atas. Boleh melihat ke atas kalau urusan akhirat. Kalau urusan dunia melihat ke bawah. Apa yang dimaksud urusan akhirat? Ada masjid mau dibangun, kurang semen. Lalu datang panitia pembangunan masjid.
Prof Hadis, bisakah memberi andil, memberi sumbangan 5 sa semen? Langsung oke, itu melihat ke atas urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia, melihat ke bawah. Kalau dunia ini dituruti Pak, tidak ada habisnya. Dan memang agama mengajarkan wa mal hayatid dunya illal mataul ghurur. Itu firman Allah di Quran. Sesungguhnya dunia ini hanya sandiwara, hiasan belaka, tipu daya. Coba dengarkan itu lagu-lagunya, lagu-lagu nasib. Syukuri apa yang ada disyukuri. Banyak orang kaya, banyak orang berpangkat, tinggi jabatannya, panjang gelarnya, tapi tidak tenang hidupnya. Karena tidak pintar bersyukur, tidak pintar merasa qanaah, merasa cukup, dan selalu melihat ke atas. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada pemirsa yang budiman dimanapun antum berada. Dan mudah-mudahan tausiah ini bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.